Selamat siang, kami dari kelompok 1 ingin memperhatikan tugas komunikasi yang berjudul terkait sistem genitorinari. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ismea. Saya Anissa Indika Irawan. Saya Analisa Santadelia. Saya Fatimah Tumaya Putri. Dan dosen pengabdu IPB Usia Otasui SLM. Selamat menyaksikan. Kasus hipertensi gestasional. Seseorang wanita hamil usia 32 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan darah tinggi pada saat memasuki usia kandungan di atas 20 minggu. Sering merasakan pusing, mual, dan muntah yang berlebihan. Dan juga terjadi pembengkakan pada tangan dan kaki. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan fisik berupa pengukuran tekanan darah, mengukur berat badan, dan juga dilakukannya pemeriksaan pada janin untuk memantau perkembangannya. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan yaitu pemeriksaan lab, EKG, CT scan, USG untuk mengobati. Dokter akan meresepkan obat tekanan darah tinggi yang aman dikonsumsi oleh ibu hamil. Diagnosis akhir ICD-10. Hipertensi gestasional adalah kondisi ketika tekanan darah lebih tinggi dari normal pada saat hamil dan akan menghilang setelah melahirkan. Kondisi ini terjadi ketika usia kehamilan memasuki 20 minggu atau lebih dan tidak kondisi protein terkandung di dalam urin. Langkah-langkah mencari diagnosa pada ICD-10 volume 3 dan volume 1. Buka ICD-10 volume 3, kemudian cari nama penyakit hipertensi gestasional di abjad H. Jika sudah dapat, maka kodenya adalah O13 pada halaman 333. Untuk memastikan kodenya sesuai, buka ICD-10 volume 1, kemudian cari O13 pada halaman 650. Jika sudah, maka bisa kita lihat bahwa kodenya sesuai atau tidak. Cara mencari kode tindakan pada ICD-9. Buka ICD-9 bagian belakang, kemudian cari nama tindakannya di abjad C, yaitu cesarean section. Jika sudah, maka dapat kodenya 74.99 pada halaman 297. Untuk memastikan kodenya sesuai, maka buka ICD-9 bagian depan dan kemudian cari kode 74.99 pada halaman 190. Terima kasih. Kasus preeklamsia. Seorang ibu 40 tahun diantar suaminya ke UGD bersalin dengan keluhan pusing, pandangan kabur, kaki bengkak. Dari hasil anamnesis didapatkan data status obesity 64P3A0 dengan usia kehamilan 36 minggu. Dari hasil fisik didapatkan tekanan darah 180/90 mmHg. Pemeriksaan protein urin plus edema pada kaki dan paparbalnya yaitu preeklamsia. Langkah-langkah mencari diagnosa ICD-10 volume 3 dan volume 1. Buka ICD volume 3, kemudian cari nama penyakit preeklamsia di abjad P. Jika sudah, maka dapat kodenya O14.9 pada halaman 526. Untuk memastikan kode tersebut sesuai buku ICD-10 volume 1, kemudian cari O14.9 pada halaman 650. Jika sudah, maka kita bisa lihat bahwa kodenya sesuai atau tidak. Tindakan kasus preeklamsia pada ICD-9. Buka ICD-9 pada bagian belakang, kemudian cari nama tindakannya di abjad C, yaitu cesarean section. Jika sudah, maka dapat kodenya 74.99
pada halaman 297. Untuk memastikan kodenya sesuai apa tidak, buka ICD-9 bagian depan dan kemudian cari kode 74.99 halaman 190. Kasus Hidatidiform Mole. Seorang ibu berusia 24 tahun dengan usia kehamilan minggu ke-8 datang ke BPM dengan keluhan nyeri pada bagian tulang punggul serta mual dan muntah. Terdapat pendarahan pervaginaan berwarna merah kecoklatan, pusing. Dari hasil pemeriksaan beta HOG tinggi yaitu 72,093 Lu per ml. Diagnosis yang muncul pada ibu tersebut adalah hidatidiform mole. Diagnosis akhirnya yaitu hidatidiform mole adalah tumor non-kanker yang berkembang di rahim akibat kehamilan non-viable. Kehamilan awalnya mungkin terlihat normal. Gejala yang berkembang berupa pendarahan, vagina berwarna coklat gelap hingga merah terang selama transfer pertama, disertai mual dan muntah. Tumor harus diangkat untuk menghindari komplikasi serius. Langkah-langkah mencari diagnosa ICD-10 volume 3 dan volume 1. Yang pertama yaitu kita buka ICD-10 volume 3, kemudian kita cari nama penyakitnya di abjad H. Jika sudah, maka dapat kodenya yaitu O01.9 pada halaman 326. Kemudian, untuk memastikan kodenya sesuai pada buku ICD-10 volume 1, maka kita cari pada O01.9 pada halaman 644. Jika sudah, maka bisa kita lihat bahwa kodenya sesuai. Kemudian, untuk tindakan kasus hidatidiform mole pada ICD-9. Yang pertama, kita buka ICD-9 bagian belakang, kemudian kita cari nama tindakannya di abjad C. Setelah itu, jika sudah dapat, maka kodenya yaitu 74.99 pada halaman 297. Untuk memastikan kodenya sesuai, maka kita buka buku ICD-9 pada bagian depan, kemudian kita cari pada 74.99 pada halaman 190. Jika sudah, maka bisa kita lihat bahwa kodenya sesuai. Ectopic pregnancy. Seorang wanita datang ke rumah sakit dengan keluhan nyeri pada bagian panggul, pada sisi bagian bawah perut, pendarahan dari vagina, pusing dan lemas. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan tes darah, USG, transvagina dan perut. Setelah diperiksa, ternyata wanita tersebut terkena penyakit ectopic pregnancy. Kemudian dokter melakukan tindakan berupa operasi laparoskopi. Diagnosa akhir. Kehamilan ektopik adalah kehamilan yang terjadi di luar rahim, tergantung lokasi menempelnya sel telur. Gejala kehamilan ektopik dapat menyerupai gejala pada penyakit usus buntu. Apabila tidak segera ditangani, kehamilan ektopik dapat berakibat fatal bagi ibu. Kehamilan ektopik sering terjadi di tuba fallopi. Selain itu, kondisi ini juga bisa terjadi di induk telur, leher rahim, atau rongga perut. Umumnya terjadi akibat kerusakan pada tuba fallopi. Kerusakan inilah yang membuat tuba fallopi menyempit dan tersumbat sehingga pergerakan sel telur ke rahim terhambat. Langkah-langkah mencari ICD-10 volume 3 dan volume 1. Pertama, kita buka ICD-10 volume 3. Kemudian kita cari nama penyakit ectopic pregnancy di abjad E pada halaman 245, maka dapat kodenya yaitu O0.09. Untuk memastikan kodenya sudah benar, maka kita buka ICD-10 volume 1 dan kita cari di ICD-10 volume 1, kemudian cari di O0.09 pada halaman 644. 3. Tindakan ICD-9 kasus ectopic pregnancy. Pertama, kita buka dulu ICD-9 bagian belakang, kemudian kita cari nama tindakan di abjad O yaitu operasi laparoskopi. Sesudah itu jika sudah dapat, maka kodenya yaitu 54.21 ada di halaman 377. Untuk memastikan kodenya sesuai, maka kita buka ICD-9 bagian depan dan kemudian kita cari kode 54.21 pada halaman 149.